Kita awali edisi kali ini dari sosmed. Di sosmed lagi rame nih, yakni soal ketum PSSI Erick Thohir yang dianggap kurang sopan pada seorang ulama. Jadi gini nih, ketum PSSI Erick Thohir menghadiri acara Pasuruan bersolawat yang dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di Stadion Untung Suropati Pasuruan. Di sini Eto sih dapat doa dari sang Habib, tapi ada satu tindakan Eto yang dinilai kurang sopan oleh netizen kita, yakni saat Eto berdiri di depan Syekh dan menepuk pundak Syekh. Nah, para netizen ini menganggap apa yang dilakukan Eto ini kurang sopan, sebab itu adalah seorang ulama alias Habib. Para komentar mengatakan harusnya Eto ini sambil duduk atau jongkok jika mau menepuk pundak sang Habib. Soal berdiri di depan Syekh itu sih nggak jadi soal ya, soalnya itu Eto udah minta izin dan diizinkan. Buat kami kalau soal ini no comment ya. Kalau soal yang namanya bawa-bawa agama, kami no comment aja deh. Ntar kepleset lagi. Soalnya kami bukan ahli agama sih. Yang kami soroti cuma partisipasi Eto aja di sini. Eto itu kan diundang sebagai Menteri BUMN, di mana acara ini diadakan di Stadion Pasuruan. Memang demi mendoakan HUT RI yang ke-78. Tapi Eto di sini pidatonya itu malah terlalu menjurus ke ajang Piala Dunia. Sementara di Pasuruan itu ada klub bola yang namanya Persekapas Pasuruan yang main di Liga 3. Yang justru Liga 3-nya saja belum jelas. Menurut kami kenapa pidatonya itu terlalu ke timnas? Oke lah ini acara 17-an, tapi mbok ya pikirkan juga nasib tim daerah situ juga gitu loh. Itu aja sih. Soal etika, adab, dan agama silahkan komentar sendiri kalian lah. Mungkin di antara kita masih banyak yang bertanya, Komdis PSSI ini ngambilin duit tiap minggu dari klub, bahkan 2 kali seminggu bisa jadi ya dari denda klub. Nah itu duitnya kemana ya? Dipakai apa ya? Kami pribadi tidak tahu secara detail uang denda itu dipakai apa, sebab kami belum pernah masuk dalam susunan Komdis PSSI. Tapi setahu kami dari pernyataan mantan-mantan ketum PSSI terdahulu, uang denda itu dibayarkan oleh klub pada LIB. Dari LIB barulah disortir, ada yang buat liga, ada yang buat agenda timnas, ada yang buat biaya operasional, dan lain-lain. Oke, satu-satu ya. Yang pertama biaya liga katanya. Apa yang dibiayain coba? Stadion tuan rumah yang nyewa. Panpel dibayar oleh klub yang bertanding. Akomodasi dibayar oleh klub. Mungkin dia cuma wasit aja yang digaji sama PSSI, itu pun tetap loh wasit itu dapat uang saku dari klub tiap bertanding. Sementara jika ada fasilitas stadion yang rusak seperti kamar mandi atau keran air mati dan lain-lain, itu justru klub yang didenda sama PSSI. Padahal stadion yang bayar klub kan. Lalu akomodasi, jika ada tim tamu yang mobilnya rusak ataupun mobil busnya mogok, itu klub yang didenda loh. Padahal bus itu bukan PSSI yang nyediain, tapi klub yang nyediain. Lah, terus biaya operasional yang dimaksud itu biaya apa dong? Oh, ada. Yakni uang pertandingan, di mana tim yang menang akan dapat duit seanu. Tim yang bermain imbang akan dapat duit seanu, dan tim yang kalah akan dapat duit seanu. Itu aja sih mungkin ya. Itu pun dengan catatan ya, duitnya diambil dari duit pendaftaran klub loh. Sementara klub yang bertanding keluar duit lebih gede daripada yang didapat. Contoh, satu kartu kuning aja 5 juta. Nah, 5 kartu kuning 50 juta. Satu kartu merah 10 juta. Jadi ya emang nggak sebanding antara duit yang masuk dari hasil pertandingan sama duit yang keluar klub di tiap pertandingan. Yang kedua, untuk biaya agenda timnas katanya. Oke, timnas itu dapat subsidi dari pemerintah, jumlahnya memang seanu ya. Terus dapat subsidi dari FIFA yang jumlahnya juga seanu. Emang sih katanya sih nggak berseberapa duitnya tuh dari subsidi-subsidi itu. Tapi jika memang duit dari denda-denda klub ini tuh buat agenda timnas, berarti double dong ruginya para klub kita. Udahnya tuh timnas secara tidak langsung dibiayai oleh klub, pemainnya klub pun diambil juga. Entahlah.
Bicara soal Komdis, di 4 laga awal mungkin banyak yang heran kenapa Persib belum dapat denda. Padahal buat kami itu nggak heran, sebab kami tahu ujung-ujungnya Persib yang akan jadi tim yang paling banyak nyumbang duit dari denda ke Komdis seperti musim-musim sebelumnya. Nah, sekarang saja udah terbuktikan Persib menduduki peringkat pertama dari jumlah denda dengan total denda sejauh ini ya 225 juta. Dan tetap prediksi kami ya, di akhir kompetisi Persib akan jadi tim yang paling banyak dapat denda seperti yang sudah-sudah. Sebab Komdis itu kalau ke Persib paling royal. Karena biasanya Komdis ini tuh kalau jatuhkan denda ke Persib ini agak beda, agak lebih gede biasanya. Kita kasih contoh aja nih ya, Asep Berlian lakukan tackle horor ke Rianto, cuma didenda 10 juta dan larangan 1 kali tampil. Giliran pemain Persib lakukan aksi tak terpuji, nggak diperiksa dulu penyebabnya, didendanya 75 juta. Kan di luar Nurul. Itu sih belum seberapa, belum lagi nanti nih kalau main di kandang terus ada kerusuhan, baik itu supporter yang rusuh atau berkelahi, terus lemparan benda ke dalam lapangan ataupun flare, pasti dendanya akan double ke Persib mah. Makanya buat yang merasa berhubungan dengan Persib, baik itu manajemen, pelatih, ofisial maupun pemain, lebih harus berhati-hati. Soalnya denda pada kalian itu akan beda dengan yang diterima oleh tim lain. Tapi ya susah sih Persib mah, jangankan pemain, ofisialnya aja gampang terpancing emosi, yang ada jadi sasaran empuk Komdis. Apalagi saat ini antara Boboto dengan manajemen Persib masih panas, ya pasti ada aja oknum supporter yang akan bikin Persib ini didenda lagi. Aduh, riweuh pokoknya mah soal Persib mah. Di sisi lain, pelatih Persib Boyan Hodak menunjukkan rasa kekecewaannya pada striker utama Persib David Da Silva. Selama Hodak melatih Persib, entah sudah berapa banyak peluang yang dibuang-buang oleh David Da Silva. Bahkan di konferensi pers usai laga lawan Barito, Hodak mengatakan kekecewaannya pada DDS. Wah, ini sih tanda-tanda tombol DDS di Lego nih di paruh musim. Kami pribadi kalau jadi pelatih Persib ya rungsing lah, apalagi soal lini depan. Siro hilang, DDS melehoi, sementara Persib nggak punya pemain depan lagi. Mau beli, belum buka warungnya. Maksudnya belum buka jendela transfernya. Lah kan ada pemain muda kayak Ansori, kenapa nggak dimainkan? Jadi gini kami jawab ya. Pelatih itu menurunkan pemain itu berdasarkan apa yang dilihatnya saat sesi latihan. Jika dalam sesi latihan pemain tersebut terlihat nggak maksimal dan nggak nyetel dengan tim, yang nggak bakalan dipakai dalam pertandingan. Contoh, jangankan Ansori, di laga lawan Persis Solo aja sekelas Nick Wipers nggak dibawa loh dengan alasan katanya sih kurang sehat, padahal Nick segar bugar. Yaitu kembali lagi soal hasil sesi latihan. Jadi jangan dianggap remeh sesi latihan. Pemain sekelas Edo Febriansyah aja dicadangkan kok. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan kenapa sejumlah pemain Persib ini nggak pernah dipasang. Yaitu tergantung dari sesi latihan. Bukan berarti mereka yang nggak pernah dipasang ini jelek loh ya. Tapi disebabkan tak sesuai dengan taktik yang akan diterapkan. Itu aja sih. Sekarang datang asisten pertamanya Boyan Hodak, namanya Miro Patrick. Mungkin kalian udah pernah tahu dong siapa Patrick. Bukan Patrick itu juga. Secara singkat, Patrick ini adalah pelatih fisik asal Kroasia berdarah Jerman. Dia ini udah malang melintang di berbagai klub elit Eropa seperti Stuttgart, Leverkusen, Frankfurt, sampai Bayern Munchen. Pernah di timnas Thailand dan Laos juga. Kok Boyan Hodak pilih Patrick sih? Ya iyalah, dia kan emang asistennya Boyan Hodak di KL City. Katanya sih Patrick ini bagus dalam mengembangkan mental dan stamina pemain. Buktinya KL City yang sebelumnya nggak pernah juara, jadi juara dengan mental dan fisik pemain yang bagus. Tapi kan kita tahu, beda negara, beda iklim, beda klub, beda pemain. Ya kita lihat nanti aja. Kalaupun nantinya Hodak bilang akan merombak
pemain Persib di jendela transfer ini, tapi menurut kami ini sulit. Kok sulit? Ya iyalah, ini jendela transfer, bukan transfer awal musim. Jadi pasti susah nyari pemain, sebab para klub gak akan melepas dan para pemain ini masih terikat kontrak dengan klub. Apalagi kita tahulah, Persib ini tuh terkenal tim elit tapi pelit. Hihi. Dari Persija Jakarta, setali 3 uang dengan Persib, pelatih Persija Thomas Doll mengaku kecewa dengan para pemain Persija, terutama lini depannya, saat kalah dari Madura United. Menurut Doll, kalau tahu mainnya seperti itu ya mending gak usah ke Madura aja, mending biar WO aja sekalian. Ya, Thomas Doll nampaknya benar-benar kecewa pada para pemainnya. Berbeda jauh dengan apa yang ditampilkan anak asuhnya ketika lawan Borneo FC maupun Persebaya yang tampil kompak dan cepat. Di laga lawan Madura kemarin, para pemain Persija ini seperti kehilangan arah. Jadi mungkin saja wajar ya Thomas Doll ini kecewa pada Marco Simic. Sebab selain gagal penalti, sejak ada Simic, para pemain Persija ini seolah-olah selalu tujuan bolanya pada Simic. Sementara Simic gak bisa memanfaatkan peluang. Beda ketika tanpa Simic, semua pemain Persija ini cair dan bergerak bebas yang membuat tim lawan ini sulit mendeteksi. Apa ini tanda-tanda tombol Marco Simic out di paruh musim juga nih? Kagak bisa cuy, sebab Simic direkrut lagi oleh Persija ini pasti ada embel-embelnya nih yang bikin Persija kagak bisa nolak Simic. Bener nggak? Dari Persebaya, seperti yang pernah kami bilang, sejumlah pemain Persebaya kemungkinan akan ikut dengan Aji Santoso. Ya, sejak resmi diumumkan keluar dari Persebaya, sejumlah pemain Persebaya merasa sedih dan menyatakan akan ikut dengan Aji Santoso. Salah satunya adalah Z Valente. Valente yang merasa jika Aji Santoso, sosok yang berjasa membawa dirinya ke Persebaya dan memilihnya sebagai kapten, sangat terpukul atas kepergian Aji dan sangat kehilangan, dan mengaku akan segera bertemu lagi dengan Aji Santoso. Hal ini dituliskan Z dalam akun Instagramnya. Jadi gini, ada rumor atau isu ya yang berkembang di kalangan bonek mania. Jika para bonek ini meminta David Da Silva ini balik ke Persebaya, tapi lantaran Aji menolaknya, maka para bonek ini meminta Aji out. Dan ditambah kebetulan hasil minor yang Aji Santoso dapatkan. Nah, DDS ini diproyeksikan menggantikan Paulo Victor, tapi kenyataannya di luar dugaan, justru Z yang akan pergi. Makanya ada isu jika DDS ini memang sengaja main jelek di Persib agar dilepas oleh Persib di jendela transfer nanti dan bisa keluar dan kembali ke Persebaya. Ingat, ini cuma isu loh ya, benar atau tidaknya kita lihat nanti. Kita ke Liga 2. Yang pertama ada Persela Lamongan yang batal mengontrak Matt Lagos. Gelandang asal Chili ini dianggap tak sesuai ekspektasi oleh pelatih Jajang Nurjaman. Sebagai gantinya, Janur kabarnya mengincar gelandang asal Korea Selatan Kim Do Hyun berusia 29 tahun yang musim lalu bermain di Liga Estonia bersama klub Narva Trans. Ya inilah Janur, selalu suka dengan pemain Jepang dan Korea. Yang kedua ada PSPS Riau yang resmi mendatangkan gelandang asal Korea Selatan, Lee Min-ho. Lee Min-ho lo ya, bukan Lee Min-ho. Berusia 31 tahun yang musim lalu bermain di Liga 2 Korea bersama klub Gimhae City. Yang ketiga ada PSMS Medan yang kabarnya tengah negosiasi dengan striker asal Brazil berusia 28 tahun Matheus Toto yang saat ini tanpa klub. Musim lalu Toto main di Liga 2 Thailand bersama klub Kasetsart FC.